Dua saudari itu sama-sama terlahir kembali ke hari pertunangan. Adiknya malah buru-buru bersikeras ingin menikah dengan preman terkenal, dan menyerahkan calon pewaris keluarga kaya kepada kakaknya. Semua karena di kehidupan sebelumnya meski dia berhasil masuk keluarga kaya, dia justru mengalami siksaan dari sang pewaris yang kejam. Tak lama setelah menikah, pria kaya itu tiba-tiba meninggal dunia. Keluarga besarnya pun hancur dalam semalam. Akhirnya dia terlunta-lunta di jalanan, sementara preman yang dulu dia hina, setelah menikah dengan kakaknya justru jadi kaya raya dalam beberapa tahun, menjadi pengusaha terkaya di daerah mereka. Dan kakaknya pun naik jadi nyonya keluarga yang paling dikagumi. Adiknya tak terima sama sekali. Saat kakaknya pulang ke rumah untuk menghadiri pemakaman ayah mereka, dia tiba-tiba mengamuk dan membawa gunting menyerang kakaknya. Keduanya saling bergumul dengan sengit, dan akhirnya sama-sama tewas. Namun takdir tidak berhenti di situ. Dua musuh bebuyutan ini ternyata bereinkarnasi lagi. Saat kakaknya membuka mata, dia terkejut karena kembali ke hari pertunangan itu. Melihat adiknya tidak memilih pria kaya seperti di kehidupan sebelumnya, malah bersumpah hanya akan menikah dengan si preman. Barulah dia sadar bahwa adiknya juga telah bereinkarnasi. Namun sang adik tidak tahu, preman itu sebenarnya tidak punya kemampuan apapun di kehidupan sebelumnya. Dia bahkan menghabiskan semua harta dan menjual kakaknya ke penagih hutang. Kebangkitannya hanya karena kakaknya sendiri yang bekerja keras jadi orang kaya. Dan saat kakaknya hendak membalas dendam di pemakaman ayahnya, dia malah dijebak dan diserang oleh adiknya. Maka di kehidupan ini, hal pertama yang dia lakukan setelah bangun adalah menendang adiknya yang sedang puas diri sampai jatuh. Lalu dengan santai dia pergi meninggalkannya, sambil mengejek bahwa adiknya cuma pantas memungut sampah yang ditinggalkan orang. Begitu dia melangkah keluar rumah, dia melihat pria kaya itu datang bersama ayahnya untuk melamar. Dia perhatikan pria itu berwajah tampan dan berwibawa, sama sekali tidak seperti rumor kejam dan dingin. Namun tak lama kemudian dia melihat, tas di tangan pria kaya itu punya pola yang sama persis dengan seragam pabrik obat tempat ibunya pernah bekerja. Hatinya langsung bergetar, dan memutuskan untuk mengubah rencananya. Ayah pria kaya itu mendengar bahwa adiknya menolak lamaran, lalu bertanya apakah putri sulung keluarga ini sudah menikah. Karena perjanjian pernikahan itu adalah janji turun-temurun, dan tidak pernah menyebut nama yang spesifik. Ayah mereka melihat si bungsu tak mau menikah, dan si sulung tidak diketahui keberadaannya. Akhirnya dia hendak menolak lamaran itu. Namun sebelum sempat bicara, wanita itu tiba-tiba kembali dan langsung menerima lamaran itu. Karena dia curiga kematian ibunya berkaitan dengan pabrik obat milik keluarga pria itu. Dia memutuskan untuk masuk ke keluarga itu demi menyelidiki kebenaran. Namun di malam pertama pernikahan, dia tanpa sengaja menemukan bahwa pria kaya itu sudah diracuni. Jika tidak segera diobati, dia mungkin tak bisa hidup lebih dari sebulan. Dia pun langsung mengeluarkan sebuah perjanjian, meletakkannya di atas meja, mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan racun itu. Tapi sebagai gantinya pria itu harus membantunya menyelesaikan 3 permintaan. Di luar mereka akan bersikap seperti pasangan harmonis. Di dalam rumah hanya pernikahan kontrak, saling tidak mencampuri urusan satu sama lain. Dan pria itu hanya punya waktu sebulan. Dia tidak punya pilihan lain. Sementara itu adiknya yang telah menikah dengan preman, mengira akan menjalani hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi sejak hari pertama dia sudah dipukuli 3 kali sehari. Namun dia masih naif berpikir asal bertahan dari penderitaan saat ini, suatu hari nanti dia pasti bisa jadi istri orang terkaya. Hari jamuan antar dua keluarga pun tiba. Adik itu sejak pagi sudah datang bersama suami dan orang tuanya ke rumah keluarga kaya. Karena di kehidupan sebelumnya dia disiksa habis-habisan oleh pria kaya itu. Di kehidupan kali ini dia ingin melihat bagaimana kakaknya menderita. Dia pun diam-diam buru-buru ke depan kamar kakaknya. Dan pemandangan yang dia lihat benar-benar sama persis seperti yang dia bayangkan.